Baik, terima kasih kepada Mudi yang telah mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan dan saksinya di hadapan jemaat yang hadir pada saat ini. Terima kasih untuk Muda Mudi, di mana kalian sebagai generasi penerus atau tulang punggung Gereja Kerasulan Pusaka harus kuat handal menghadapi situasi dan kondisi zaman sekarang ini. Kami berharap kalian semua ada dalam kesuksesan di dalam segala halnya. Saya berdoa supaya kalian berhasil di dalam segala hal yang kalian cita-citakan. Terima kasih untuk mudah-mudi. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita awali kebaktian ini. Dalam kebaktian pagi suci ini, terlebih dahulu kami membawa nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan, pujian nomor 280, bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang kudus, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur kami naikkan ke darat Bapa di surga, karena begitu besar kasih setia Tuhan
yang telah dinyatakan atau dicurahkan kepada pribadi kami masing-masing yang hadir pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau selalu menuntun, mengingatkan dan memberkati kami, di mana pada saat ini kami masih diberi kesempatan dan waktu untuk kami bersekutu di tempat ini. Engkau telah memberkati kami semua, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang naik kendaraan, semuanya Engkau hantarkan, selamatkan sampai tempat tujuan dan bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan, itu semua bukan kuat gagah kami, melainkan kasih setia Tuhan yang telah diberikan kepada kami semua. Untuk itu kami bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan yang telah diberikan kesempatan dan waktunya, di mana pada saat ini kami berdoa untuk hamba-hambanya yang telah dipakai, dipercaya di Jemaat Kerasulan Pusaka, baik yang bisa melihat, mendengar, dan bernubuat. Pakailah Tuhan untuk menuntun kami, agar kami tidak menyimpang jauh dari kehendak Tuhan, karena kami yakin dan percaya tanpa tuntunan-Mu, tanpa peringatan-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kami manusia banyak sekali keterbatasan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa dapat hadir, terutama yang sudah jompo, yang tidak bisa mengikuti kegiatan, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya masing-masing, terutama kepada saudara kami yang telah tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kasihilah mereka, hiburkanlah mereka, cukupkanlah dan segala kebutuhan sehari-harinya Tuhan. Kami yakin dan percaya, karena kasih setia Tuhan mengalir dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Untuk itu kami berharap dan berdoa supaya saudara-saudara kami dan hamba Tuhan memberi kesehatan kembali, dikuatkan iman dan keyakinannya, agar tetap bisa memuji syukur atas berkat dan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa di mana pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan. Urapilah hati dan pikirannya Tuhan, karena kami percaya dari rumahnya masing-masing sudah siap sedia untuk menerima apa yang telah mereka dengar dan terima di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk semua organisasi yang ada di Gereja Kerasulan Pusaka, baik yang dan administrasi Gereja Kerasulan Pusaka ini, baik yang dijalankan oleh saudara-saudara kami, biarlah menjadi berkat untuk kemajuan di Jemaat Gereja Kerasulan Pusaka ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden sampai bawahannya, berikanlah pintar dan bijaksana di dalam menjalankan tugas kewajibannya dan memutarkan roda pemerintahannya. Berikanlah keadilan, kesejahteraan di dalam segalanya Tuhan. Kami yakin dan percaya tanpa campur tangan Engkau Tuhan, negara kami tidak akan ada kedamaian, tapi dengan campur tangan Tuhan, negara kami ada dalam kesejahteraan, terutama untuk kami yang percaya kepada Tuhan, tidak jadi penghalang. Pemerintah pun jadi penuntun, mendukung agar kami tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terima kasih Tuhan. Persatukan doa kami dengan hamba-Mu yang menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melayani di cabang-cabang. Berikanlah kesehatan, keselamatan, berikanlah kelancaran dari segalanya, jauhkan dari segala cobaan dan godaan dalam perjalanannya, agar bisa melanjutkan perjalanannya, melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik dan menyatakan kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya Engkau berkati, lindungi semuanya, agar semuanya ada dalam kelancaran. Terima kasih Tuhan. Walaupun doa kami tidak kami sebutkan satu persatu, Engkau Maha mengetahui apa yang kekurangan dan kelebihannya. Kami serahkan ke tangan Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
di mana pada saat ini kita akan mendengarkan nas pembimbing yang terambil dari kitab Nabi Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sampai di situ. Baik, terima kasih kepada Mudamuni yang telah memuji memuliakan nama Tuhan, mengingatkan kita semua yang hadir pada saat ini. Kita harus berserah segala jiwa dan raga kita. Kita sudah berserah belum? Kalau belum, mari kita bersama-sama kita semua yang berserah kepada Tuhan, karena Dialah yang sumber segala-galanya untuk kita semua, agar kita semua memperoleh kekuatan,
memperoleh keselamatan, kemampuan di dalam segala hal. Walaupun kita rasakan hidup di dalam dunia ini, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali kendala yang harus kita lalui atau lewati dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita tidak berserah kepadanya, mungkin hidup kita sia-sia saja. Tapi kita yakin dan percaya bahwa pada saat ini kita telah diingatkan, kita harus bangkit, bisa menjalankan atau melaksanakan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua, agar kita menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita masing-masing, terutama kehidupan yang langgeng yang telah Tuhan, yang tidak ada batasnya dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih untuk mudah-mudi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana tadi Nats membimbing terambil dari kitab Nabi Daniel, yaitu tentang mimpi Daniel dan penglihatannya yang sungguh mengejutkan, sungguh mengerikan. Menurut penghematan saya menakutkan sekali, karena banyak sekali yang harus kita lalui atau jalani di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa kita semua terbatas adanya, tidak bisa melebihi kehendak kepintaran, kekuatan yang dari Allah. Untuk itu tadi katakan harus kita berserah kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya yang akan menopang, menolong, menuntun, memberi terang jalan atau memberikan yang terbaik untuk kita semua, memberikan yang kita rasakan pada saat ini, kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan bisa kita bersekutu bukan kekuatan atau kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi pada saat ini. Untuk itu kita diingatkan bahwa kita semua, walaupun melalui mimpi atau mimpi dari Nabi Daniel, tapi ini merupakan peringatan bagi kita semua agar kita tetap setia, taat, dan kita bisa menjalankan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua, supaya kita memperoleh kekuatan, kemampuan di dalam segala hal, karena kita manusia banyak sekali kekurangan di hadapannya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tanpa datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi kita semua yang hadir pada saat ini masih dibawa oleh Tuhan, atau diingatkan bahwa kita dibawa ke tempat yang mulia, atau ke tempat orang-orang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi kita dibawa ke hadapan Allah untuk menyerahkan apa yang telah kita lakukan atau buat di dalam perjalanan hidup kita. Walaupun banyak sekali pergumulan, permasalahan, penderitaan yang kita terima di dalam dunia ini, banyak sekali hal-hal yang harus kita lalui atau kita jalani, walaupun menurut daging kita atau jasmani kita sungguh sangat sulit, sungguh sangat berat. Tapi itulah kenyataan hidup orang yang percaya. Kita harus bisa, mampu, dan Tuhan memberi cara dan jalan untuk kita menghasilkan buah-buah yang kita harapkan, atau menjadi apa yang kita jalankan, walaupun prosesnya sangat lama atau berat. Tapi itulah yang kita harapkan, yaitu keselamatan yang daripadanya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi kita bersyukur pada saat ini Allah melalui Nabi Daniel mengingatkan, walaupun melalui mimpi bukan membuat, tapi untuk kita sangat berharga, karena kita percaya bahwa semuanya itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan siapa yang tua-tua itu, yang lanjut usia itu,
harus kita sembah dan puji, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menuntun, mengingatkan atau menolong segala dan menuntun segala bangsa, suku dan suku bangsa bisa mengabdi kepadanya. Kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal. Jadi yang kita harapkan mendapatkan kekuasaan yang langgeng, yang kekal, yang tidak ada batasnya, yang tidak terhalang oleh siapapun atau apapun, karena tempat yang suci. Kita harus bisa mendapatkan apa yang telah kita cita-citakan atau kita harapkan di dalam hidup di dalam dunia ini. Walaupun kesusahan, kesulitan yang kita terima, tapi Allah memberi jalan yang untuk kita untuk mendapatkannya, walaupun harus kita lalui dengan penuh dengan penderitaan atau penuh dengan kesakitan, tapi itulah yang Tuhan ajarkan atau ajarkan supaya kita tetap kuat, setia, taat, dan teguh iman dan keyakinan kita agar kerajaan kita akan mendapat tempat di mana Tuhan janjikan, yaitu di kerajaan yang Tuhan sediakan sepanjang hidup atau seumur hidup kita. Tapi kita harus menjalankan apa yang telah Tuhan tunjukkan atau ajarkan kepada kita. Kalau mungkin kitanya tidak menjalankan atau tidak melaksanakan, mungkin tidak akan mendapatkan apa yang telah kita harapkan, yaitu kerajaan yang kekal itu untuk kita ditempatkan di tempat yang telah Tuhan sediakan. Ini semuanya mengingatkan, walaupun melalui mimpi-mimpi atau penglihatan Daniel di tempat tidur, tapi ini kita percaya bahwa dan yakin bahwa inilah penuntun, penolong dan peringatan supaya kita tetap bisa menjalankan, walaupun kita semua banyak sekali telah dinyatakan di dalam kehidupan kita melalui penglihatan atau pendengaran kita di dalam hidup di dalam dunia ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menakutkan, keanehan-keanehan yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini dan telah diperlihatkan oleh Tuhan melalui kejadian-kejadian, baik longsor, baik banjir dan sebagainya, angin ribut dan sebagainya. Tapi kita harus tetap kuat, kita pegang teguh dengan iman dan keyakinan kita agar kita tidak terpengaruh oleh apa yang telah kita lihat atau kita dengar, karena kita punya Allah yang luar biasa untuk menopang dan bisa mampu menolong segala hal yang telah kita terima di dalam kehidupan kita, asal kita mau menyerahkan semuanya ke hadapannya, yaitu untuk mendapat kebersihan atau untuk mendapat pengampunan yang dari Tuhan. Mungkin rupanya hanya itu yang bisa kami sampaikan, membimbing ialah apa yang telah kita dengar, telah kita rasakan, kita telah diingatkan supaya kita tetap kuat, megang teguh di dalam iman dan keyakinan kita. Hanya itu, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Jemaat bangkit berdiri sambil memberikan persembahan, memuji Tuhan, pujian nomor 28. Pujian nomor 28.
Kembali ke bait 1. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pusatkan pikiran dan perhatian kita, termasuk pendengaran kita, apa yang akan kami bagikan, betul-betul saudara-saudara bisa pulang tidak dengan tangan hampa. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa majelis kok sedikit yang hadir, atau corencang cek bahasa umum nama kamarana majelis teh ini corencang kieu. Saya informasikan ya supaya tidak bertanya-tanya, pelayanan majelis di minggu ketiga ke pos-pos pelayanan untuk ke Bojong Sari dilaksanakan, ditugaskan Pister Matius. Untuk ke Cimahi Bandung, Pister Herawan dan Diaken Desiman. Untuk ke Bogor dan sekitarnya ditugaskan Bapak Uste Yustiman dan Diaken Rudi Hartona. Kiranya cukup jelas informasi atau kami dari gereja majelis menginformasikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada ibadah minggu ini. Mari kita simak bersama renungan yang sudah ditulis oleh Bapak Rasul, diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Nas ini merupakan perkataan langsung dari Tuhan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Yang demikian perkataannya, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, maksud Dia di sini Tuhan Yesus, Allah akan mempermuliakan Dia di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera.
Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku menyatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat terakhir, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya ulangi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Baik, kita dengarkan bersama uraiannya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh anggota jemaat Kerasulan Pusaka dimanapun berada. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita mengucap syukur atas kasih Allah yang agung dan mulia. Dalam setiap musim kehidupan, baik dalam sukacita maupun pergumulan, kita telah merasakan penyertaan-Nya yang setia. Allah tidak pernah lalai menopang kita. Bahkan dalam kelemahan dan dosa, Ia tetap hadir, mengulurkan tangannya untuk mengangkat dan menyelamatkan. Itulah kasih sejati, kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus demi menebus kita. Biarlah kasih Allah yang besar menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Segala yang kita harapkan akan digenapi dalam waktunya yang sempurna, sebab kemuliaan-Nya dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Kristus telah memuliakan Bapa melalui kasih-Nya, kita pun dipanggil untuk melaksanakan perintah baru. Saling mengasihi, bukan kasih bersyarat, melainkan kasih yang mencerminkan kasih Allah sendiri. Dengan itulah dunia akan mengenal bahwa kita adalah murid-murid-Nya, anak-anak yang telah dipilih untuk menjadi terang di tengah dunia. Mari kita membangun hidup dalam kasih, sebab di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan jemaat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menambahkan sedikit mengenai firman Tuhan ini, bukan kurang jelas, tetapi biar diperkaya, ditambahkan perbendaharaan di dalam hati kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengerti, oh arahnya ini ke sini. Oh maksudnya Tuhan Yesus itu. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya tugaskan di mimbar ini untuk menambahkannya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 tadi, itu merupakan
perkataan langsung Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Kasih itu harus memiliki daya tahan. Saya istilahkan harus berkesinambungan. Kasih itu harus terus-menerus. Bukan hari ini bisa, besok tidak, dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kasih itu harus berkesinambungan. Kebanyakan kasih kita gampang luntur. Kasih saudara, kasih saya gampang luntur apabila kita dikecewakan orang lain. Apalagi ketika kita disakiti atau dikhianati. Bisa Bapak Ibu rasakan. Apa betul kita menerapkan kasih itu seperti itu? Dalam hal ini Tuhan Yesus memberi teladan. Bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau ia menyadari betul saat itu bahwa akan tiba saatnya ia akan dikhianati. Tuhan Yesus sudah menduga, sudah mengira bahwa saatnya akan tiba. Bapak Ibu dan saya tahu siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Pertama, muridnya sendiri dari salah satu 12 rasul, yaitu Yudas Iskariot. Dia sudah mengkhianati. Kedua, Rasul Petrus, boleh dibilang rasul nomor hiji, paling berani. Dia juga menyangkal Yesus sampai 3 kali. Juga para murid-muridnya menjauh waktu Tuhan Yesus di depan mahkamah agama. Itu Bapak Ibu. Tetapi kasih Yesus itu apa luntur? Apa terhenti dengan muridnya tadi? Jelas tidak. Yudas pun sebetulnya dikasihi sama Tuhan Yesus. Tetapi Yudas memilih jalan pikiran menurut pengaruh iblis yang menguasai dirinya. Tapi terhadap Petrus, dia diingatkan, dia diampuni. Begitu juga murid-murid yang lain. Nah di sini, Yesus justru memberi perintah yang baru kepada murid-muridnya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Itu tertulis di dalam ayat 34 tadi. Bapak, Ibu, dan saya, yang menarik di sini kata baru berarti segar. Artinya kasih kita harus selalu segar kepada orang lain, tidak luntur atau goyah karena sikap orang lain yang mengecewakan saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan Yesus yang selalu baru, memiliki kekuatan dan daya tahan, sehingga walau dikhianati, walau disangkali, walau dikecewakan, dia tetap menyintai murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan saya, kasih Yesus tak pernah berubah, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi kesetiaannya. Itu kita bisa baca di dalam Ratapan. Perjanjian Lama ada ditulis oleh Ratapan di pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Itu jauh-jauh hari sudah ditulis dalam kitab Ratapan. Kasih Yesus itulah kasih yang baru, tidak ada habis-habisnya, selalu baru kesetiaannya. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, apakah
kasih itu hanya sebatas wacana, hanya sebatas teori, tetapi harus bisa dipraktekkan. Dipraktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kasih harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Untuk itu, Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar teori, dia praktekkan sendiri. Ia berkata, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kenapa ini disebut perintah yang baru? Karena kalau yang lama di zaman para nabi, zaman Taurat, ada istilah gigi bayar gigi, mata bayar mata. Kamu jual, aku beli. Itu selalu gitu ya. Itu manusia dunia berpikir gitu. Kamu jual, aku beli. Gitu. Jadi pengennya asal ada keseimbangan aja. Makanya pengikut Tuhan Yesus dibilang, kamu mah mengikuti ajaran Tuhannya selalu mengalah, katanya. Tidak berlaku di dalam hukum dunia ini mah. Kalau kamu diinjek, balas. Kalau kamu dikatain, kembali katakan lagi. Itu mah dunia ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tidak, kejahatan dibalas kejahatan. Justru orang yang jahat kita berikan kebaikan. Sama dengan kita menaruh bara di kepalanya. Ya. Jangan hanya bisanya tunjuk kue kabatur. Nunjuk kabatur satu jari, ke dirinya sendiri mah 4 jari. Itu umumnya manusia. Tapi dengan kita mengikuti ajaran Kristus, tidak demikian. Ada berita baru yang kurang jelas, jangan langsung dikonter. Kamarana majelis teh. Tugasnya kamana teh sekretaris teh. Padahal berita itu sudah diumumkan tiap minggu. Hanya celina tengah darahnya. Seolah berita baru. Seolah kami tidak menyampaikan. Itulah sifat manusia. Justru itu media komunikasi yang ada untuk saling mengingatkan. Saling menginformasikan. Seperti Bapak Okto aktif di kelompok WA pemuda. Berita ya, besi dulur teh nyahun, pemadaran peminggu teh Sabtu teh malam Sabtu di Jatinunggal. Minimal kampung Jatinunggal, geun di rumah saha-saha nama. Asal bisa di Jatinunggal ge geus pasti mal nyasap-nyasap teuing. Komo lamun urang terlibat di sana. Oh, saya tugaskan sebagai pemedar. Langsung, jangan begitu medar, aduh saya tidak membuat persiapan, karena saya sibuk, dan seterusnya. Hari Saminggu teh kamu kemana wae? Ini kata-kata Pak Deddy Mulyadi ya. Aisyah teh kemana wae? Cili teh ngadengekeun teu. Geus diembarkeun ku sekretaris teh bahwa kebaktian pemedaran teh di Jatinunggal di rumah Bapak Septimius. Anu mimpin si anu, kamu terlibat di dalam pemedaran. Minimal anu terlibat teh heula urang. Oh, mempersiapkan diri. Nah, eta urang teh kudu jadi jemaat yang sudah dewasa. Jangan hayang diberena susu wae. Kudu sekali-kali mah mau makanan-makanan yang sedikit keras. Ada pertumbuhan. Ya. Ini saya sebagai evangelis, bukan saya sebagai austiman. Saya wajib mengajarkan, wajib memberitahu, wajib mumpung Tuhan masih memberikan umur kepada saya untuk menyampaikan. Namanya WA group itu walaupun tidak aktif dibaca oleh semua. Hanya yang dewasa, yang bijak menyikapi, oh, hanya sebatas ini yang mereka perbincangkan itu. Oh, hanya menuduh orang lain, paling gampang tuh tunjuk ke batur. Padahal kamu suluh berdiri di sini juga belum tentu bisa merangkai kata, menyusun dan seterusnya. Ari nyalahkeun mah paling gampang, termasuk diri saya sendiri. Kalau nyalahkeun paling gampang. Nah,
Rasul teh kurang anu. Dah gampang nyalahkeun mah. Evangelis teh ari ngomong teh kasar teuing, nurutan Deddy Mulyadi, bisa aja. Ya. Tapi apa makna di balik itu? Ada enggak maknanya, manfaatnya? Orang pergi ke gereja teh, meluangkan waktu kurang lebih 1,5 jam di gereja ini. Ada enggak yang dibawa pulang? Ulah gitu-gitu wae, ulah terbawa kebiasaan. Harus ada perubahan. Hayang ngadengekeun ye khotbah teh ti mana ye? Oh, tina Yohanes pasal 13 ayat 31 tipika 35. Kata-kata saha eta teh? Oh, Tuhan Yesus. Naon intina mah? Nyata cenah tadi kasih, saling mengasihi. Bukan kasih hanya sifat satu arah, harus ada timbal baliknya. Kasih bukan hanya mere maweh sifat jasmani. Urang geus memperhatikan kumaha Bapak, Ibu, damang, tes telami teh kapendak. Oh, kamari teh kuring teh kena flu dan seterusnya. Sakitu ge geus menandakan kasih urang teh, memperhatikan. Komo bari jeung sokna mah. Jadi, mari kita jabarkan, mari kita praktekkan dari hal-hal yang ringan saja, jangan terlalu yang berat-berat. Ya, hentikan menuduh, mengoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Ya, itu saran dari saya. Memang enak ya Pak Gustiman, enak ya Evangelis, mimbar mah satu arah, rek ngomong ge bebas. Ayeuna nu ngadengekeun, mumpung ana bebre ceuli, dengekeun anu bener. Engke lamun anjeun ke di dieu, anjeun ge ngarasakeun, nya geuning teu segampang itu geuningnya. Gitu. Lamun urang kabawa kuring, ewuh pakewuh, sieun ke di baudan, sieun nu ngadengekeun. Keun bae, eta mah kahayang daging. Rek nabur mah nabur aja, rek nanam mah rek nanam we. Soal pertumbuhan mah Gusti anu kagungan. Ya. Amin teh Bapak Ibu. Ya. Terima kasih direspon aminnya ragem. Yang berikut, kasih harus yang kasih apa sih? Tuhan Yesus ngajarkan kasih yang agape katanya. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Jika hal ini dikaitkan dengan konteks saat itu, berarti adanya kesediaan dari Tuhan untuk mengampuni murid-muridnya, bahkan yang mengkhianati sekalipun. Selain itu juga adanya kesediaan Tuhan untuk menerima keadaan murid-muridnya apa adanya. Baik backgroundnya seorang nelayan, baik seorang pemungut cukai, baik seorang pelacur, dan seterusnya. Diterima, dirangkul, dijadikan manusia. Da ari ngandalkeun para imam, para ulama, henteu kasampean, tidak terjangkau. Tuhan datang sendiri. Adanya kesediaan untuk berkorban tanpa pamrih, adanya kesediaan untuk tetap mengasihi, walaupun kasih itu tak terbalaskan. Itulah model kasih yang juga seharusnya kita terapkan dalam hidup kita sebagaimana anak-anaknya. Dan kita geus naikkan kontrak atuh, percaya ka Yesus, jalan teh kudu kieu. Ari hayang ngeunah kerja jasmani mah sok abur-aburan we ka itu. Tong kudu ka gareja, nangkep tuur we di imah. Nah eta. Tapi yang mengikuti Yesus harus ada rel-relnya, ada pedoman-pedomannya yang harus diikuti. Minimal saeutik-saeutik ge anu tadina keras oge sugan aya tapakna. Tah eta hiji kaasih Gusti melalui para hambanya. Kasih agape bukan kasih karena. Apa kasih karena teh? Pengelis? Saya mengasihi dulur karena dia baik, dia suka menolong, dia memperhatikan, dia ada senyum dan sebagainya. Karena. Tetapi kasih agape yang Tuhan ajarkan, kasih yang sifatnya walaupun dia ente mere tangan, saya mere tangan lebih dulu. Walaupun dia pura-pura embung senyum, saya senyum lebih dulu.
Ya. Walaupun dia ngabalieur, keun bae sugan isukan mau ngabalieur gitu. Da urang ngerasa itu boga salah. Nah, kalau itu terus kita tanamkan, kita pelihara, nanti lawan kita akan malu sendiri. Ternyata da evangelisnya ente bengis, ente galak, ente cuek, dah hayangeun ngobrol gitu. Ngan bungeun ari ngarokol di lingkungan ngarokol mah bungeun. Da badanna lemah gitu. Makanya evangelisme lamun aya kumpul-kumpul di ruang kantor sebelah ge, evangelisme sok ngaliwat we tara. Da menurut teorinya orang yang tidak merokok itu akan lebih berbahaya daripada orang yang merokok. Jadi perokok pasif itu lebih berbahaya. Itu makanya da ente ngarokok moal keweh yang sesalaman di dia. Nah, itu ya perlu diketahui oleh majelis yang lain. Kunaonnya cenah ari evangelisme tardaikeun cenah ngobrol ngariung dinya teh. Nya da aya 2 3 ngarokok da kuring teu ngarokok mah embung dipuput mah. Gitu. Jadi henteu mewah henteu tapi membatasi. Ya. Itu perlu dimengerti. Nah, cenah ari evangelis teh ari ka pemakaman teh nyeleneh sorangan tara make jas merubah aturan dan sebagainya. Geus disampaikan dina sidang oge, kuring mah moal dipaksa ka guguran kudu make jas mah. Ka ngoprot kesang bisa kuring di papayang ke di kuburan. Can waktuna dikubur di papayang karena kepanasan. Ka imah masuk angin, ka istri minta dikerokan. Jadi maaf aja. Tapi ente nyeleneh gitu. Minimal baju gelap pakai dasi. Nah itu hal-hal seperti itu dikomunikasikan mah tidak menjadi masalah. Rasul kita besok harus pakai jas. Tidak, Rasul juga ada kebijaksanaan. Itu Bapak Ibu harus diketahui. Urang oge di mana orang berkumpul harus bagaimana sikap orang. Nah itu harus praktekkan. Jangan berkumpul dengan orang-orang membahas pangandika Gusti tertib. Padu gesorangan orang didinya nyeleneh. Nah, entong kurinyaho di mana tempatnya. Akhirnya ke gereja, mesti ditentukan ke gereja pakai baju bener misalnya. Kemeja ya ada kerahna, mun kaos ada kerahna. Celeng pakai kaos oblong misalnya. Kan jadi pigayan. Atau kuring enak naik mimbar. Biasanya pakai jas, kuring pakai baju berwarna dan seterusnya. Nah, bisa jadi pigayan. Makanya sebelum orang lain menilai, mengkritik kita, kritiklah diri kita sendiri. Geus pantesan urang ye datang ke gereja make kaos oblong, make rok mini, make lektong. Nah itu harus peka kita. Kemana kita pergi? Kalau kita ke tempat pesta, kalau kita rekreasi, silakan. Itu hak saudara. Tetapi ke gereja, mudah-mudahan ya, bukan Bapak keras nurutan Deddy Mulyadi, tapi menanamkan supaya kalian tumbuh menjadi muda-mudi yang tangguh, katanya sering dikatakan oleh Bapak Rasul sebagai tulang punggung jemaat. Harus di abad ke-200 muda-mudi jemaat pusaka lebih tertib, lebih mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Ayeuna cenah generasi berikutnya bingung dasar pusaka teh. Teu kudu bingung-bingung. Ya kasih menyimpang. Asa aranjeun ngikuti kabudalan 13 Februari, 13 Januari. Maaf, ya, lidah salah. Asal ade-ade mengikuti kabudalan syukur panen tanggal 13 Juni, ade-ade pasti mengenal. Oh, karasulan pusaka teh awalan teh kieu. Pindah nanti Cikembar ka Rawaselang teh lain kahayang jasmani, lain ngejar-ngejar dunia. Tapi geus dituntun ku Roh Kudus. Tah ieu buktina urang disalametkeun. Ngarti kadinya teh saeutik-eutik. Ayeuna naon cenah eta karasulan teh? Ingetkeun, perhatikeun tanggal 1 Februari mulai tahun 53. Oh, geuning Bapak Rasul Mardi teh henteu kahayangna sorangan, da soranganna embungeun. Disebutkeun cenah kaluarna ge ti kolong hayam. Kah, geus memperhatikan 2 event itu aja, 13 Juni dan 1 Februari,
kuat kerjaan pusaka teh. Komo dasar firman gaya kerasulan hiji Korintus pasal 12 ayat 28, Efesus pasal 4 ayat 11 dan seterusnya. Asa aranjeun mau baca teu kudu nyalahkeun majelis teu mere pendidikan, majelis teu mere hayu we nuntut. Sok dialajar da geus dewasa aranjeun teh. Ya, terutama di kota-kota ge. Ikuti 13 Juni, 1 Februari, itulah berdirinya gereja Kerasulan Pusaka. Kita gereja yang mandiri, bukan gereja yang ortodok, tapi betul-betul gereja yang ada dasar firman Tuhannya, yaitu di dalam Alkitab. Karena sebenarnya, ya, jadi jangan ada tuntutan majelis teh kurang, dan seterusnya. Itu mah kahayangnya jasmani mah hayang teh makanan ge hayang sanokan kan mulutna teh. Padahal geus bisa makan sorangan. Ngotek tak nyari sorangan. Anu penting mah harus kita berusaha. Maaf kalau saya sedikit agak kasar kata-katanya, karena mungkin sering notong Deddy Mulyadi. Jadi memang kudu gamblang, kudu nyampe ya pesan teh. Apalagi ini mah mengenai firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita mau mengelurkan tangan kita kepada yang tersisih? Apakah kita rela memberi berbagai dengan mereka yang menderita? Apakah kita mau menyapa dan tersenyum dengan mereka yang tidak dipandang oleh dunia? Apakah kita mau mengampuni dan mengampuni yang bermasalah kepada kita? Itu tugas kita mah. Ya, untuk kudu muluk-muluk taat. Cek Bapak Ustaz Titus sama taat, tumurut. Untung dibawa ke hayang daging mah ngomong kieu, jawab kieu, ngomong kieu, akhirnya tidak ada penyelesaian. Tumurut, eta nu penting mah. Kapinteran dunia mah sifatnya hanya sementara, tapi ketumurutan mah dibawa langgeng. Bapak Ibu nu dikasih Gusti, kuring ngalantur dina mere renungan ieu, tapi intina mah kasih, yaitu kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak mengharapkan balas, tapi kasih yang tulus, kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa puncak dari kasih Tuhan Yesus? Yaitu tersalib di Bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia, saudara dan saya yang percaya sekarang dan sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Terus nuhun ka Komisi Ibu anu tos mendugikeun muji ngakukeun ganggungan Gusti para katampi ku urang sadayana oge mugi Gusti biasa oge kahibur atau ngahibur ka urang sadayana meuli pujian tos didugikeun. Bapak Ibu para wargi sadayana dipikasi ku Gusti urang tadi sada tos ngupingkeun panjang lebar pangandikan nu diaoskeun tina Yohanes, Injil Yohanes pasal 13 ayat 31-35 sakitu mundalna cek simkuringnya sanos tadi rumaos anjeunna ge rada kasar cenah ngadugikeunana tapi kanyaahna tos dicurahkeun ka urang sadayana jadi ngelingan ngingatan supaya urang tada tiasa ngorejat dina kahirupan urang ulangan hare-hare atau ngagoler wae gitunya tapi urang tiasa dipaparin berkah dipaparin kahayang kadaek kulantaran pangandika ieu antos didugikeun simkuring bade oge ngaoskeun deui tina naon antos didugikeun tadi tina basa Indonesia ku Bapak pangelis cukup panjang lebar kahartos urang tinggal urang ngamaknaanana atau ngaminkeunana atau ngajalampahkeunana dina kahirupan urang sadidinten supaya urangnya biasa ngingingkeun naon anu diharapkeun ku urang teh tiasa katampi sareng kabungahan. Simkuring bade ngaoskeun deui nyata anu judul perikopna nyata parentah anyar. Sanggeus Yudas indit Yesus ngalahir deui. Ayeuna kaagungan putra manusia teh geus dinyatakeun sarta kaagungan Allah dinyatakeun di aranjeun. Upama kaagungan Allah geus dinyatakeun di putra manusia, kaagungan putra manusia oge baris gancang dinyatakeun ku Allah dina salirana kumanten. Sarta ku Allah baris buru-buru dilaksanakeun. Barudak anaking kami moal lila deui aya di maraneh. Engke kami bakal ditariangan ku maraneh, tapi sakumaha anu ku kami geus diomongkeun ka para gegeden Yahudi, maraneh moal bisa datang ka tempat kami. Ayeuna maraneh ku kami dibere hiji parentah anyar nyaeta masing silih pikanyaah. Sakumaha kami pikanyaah ka maraneh. Maraneh oge kudu silih pikanyaah sabatur-batur. Ku jalan silih pikanyaah jeung sabatur-batur bakal katara kasararea yen maraneh teh murid-murid kami. Bapak Ibu para wargi sadayana diaoskeun nama gampil gitunya urang teh kudu silih pikanyaah jeung batur-batur ieu hiji parentah anyar anu langsung diparentahkeun kapungkur meuli Nabi Yohanes. Ayeuna ka urang sadayana urang entos encan silih pikanyaah simkuring mah karak bisa nyaah ge nyaah mere gitunya da teu boga gitu tapi urang mah sadayana kudu di dieu diajarkeun nyata parentah anyar kudu silih pikanyaah. Jadi ayeuna kagungan putra manusia geus dinyatakeun sarta keagungan Allah geus dinyatakeun karaosnya katiri katangen ku urang dina kahirupan urang masing-masing kanyaah Allah anu luar biasa tos dinyatakeun ditembong-tembongkeun boh tina bencana alam segala macam banjir longsor kitunya tos ditembong-tembongkeun urang terek ngorejat kumaha kitunya ningalina ge sakitu sieuna kitunya urang kadang-kadang urang seueur oge panik tapi kadang-kadang orang sok hare-hare gitu ningali ahkeun bae di batur ieu gitu padahal teu mustahil atau di urang oge sanajan urang dulu di luhur atau di urang teu seueur jungkrang oge atau gawir ge nya kitunya di alam teu ewuheun ngaparinkeun bencana tapi urang anu ningalna kudu urangnya kudu waspada, kudu hati-hati
kudu samiuk satunggal lantaran urang boga kasieun, sieun teu ditarima ku Allah, sieun teu ditampi ku Allah. Jadi dia dinyatakeun dina kahirupan urang silih nyatakeun, silih deudeu, silih dukung, kulan silih pikanya dina segala hal. Jadi urang diingatkeun supaya urang tiasa ulang menjadikan murid-murid Gusti teh anu kumaha gitunya, anu satiasa tuhu kena tugas kewajibanana atawa tiasa ngalantakeun parentahna sanos kadang-kadang manusia mah gitunya can tiasaeun silih pikanya teh tadi mah cek Bapak Evangelis sok gampang luntur gitunya, kerja jasmani mah gampang luntur, teu kaop ka getrik, teu kaop ka diomongkeun saeutik gitunya, undung atawa ngewa ceuceub eta. Jadi ngandung akar pahit can janglar biasa ngalaksanakeun silih pikanya teh termasuk simkuring gitu da can tiasaeun mawi kitu hayu babarengan urang silih pikanya, silih deudeu, silih dukung pahayeuk leungeun teh supaya aya dina kamajuan sanos. Emang Gusti tos ngarsakeun anak ieu meureun simkuring, tapi urang sadayana percaya bahwa naon antos didugikeun atau katampi urang sadayana ngajikeun berkah. Jadi di dieu dielingan deui barudak anak king cenah kami moal heula deui aya di maraneh engke kami bakal diterangan ku maraneh, tapi sakumaha anu ku kami geus diomongkeun ka para gegedean Yahudi maraneh moal bisa datang ke tempat kami. Jadi urang sadayana terus diingatkeun bahwa moal heula deui urang hirup di dunia ieu teh pasti bakal ninggalkeun atau moal kapanggih deui jeung Allah kidunya, lantaran urang terus ditepatkeun atau disayagikeun tempat anu tos disadiakeun. Jadi supaya urang pasti urang gaduh kabutuh atau urang gaduh pangabutuh nyata pasti neangan Allah supaya urang yang menangkeun sasambat ka Allah, supaya urang tiasa Allah tiasa ngulurkeun tangan ka urang supaya urang tiasa menangkeun pangharapan anu gede anu disadiakeun ku Allah kangge kahirupan urang anu rohani. Sanaos badan jasmani mah urang terang sadayana bakal buruk ucutan, tapi iman sareng kayakinan urang anu tos diparingan ku Allah tiasa kasalametkeun, tiasa langgeng ayana karena urang percaya sareng yakin. Sanaos henteu gampang menangkeun hirupan anu langgeng teh kitunya, kudu melalui pengorbanan, melalui peperangan atau berjuang lagi nanti ngorbankeun jiwa raga supaya urang menangkeun seperti Gusti urang Yesus Kristus anu contona anu urang kudu ditula dina karendahanana henteu tiasa malaskeun sanaos dihina, disiksa, dicaci maki oge henteu kersa nanti malaskeun. Sanaos anjeunna kawasa ari malaskeun mah gampang kitunya, tapi urang sadayana dituntut kudu nguatkeun iman sareng kayakinan urang teh kudu kumaha. Taran di dieu ge disebutkeun ayeuna maraneh ku kami dibere hiji parentah anyar nyaeta masing silih pikanyaah kumaha kami mikanyaah ka maraneh ge kudu silih pikanyaah pada batur pada dulur. Urang di dieu nampi pertanyaan sepertos kitu urang entos encan kitu silih pikanyaah jeung batur atau jeung dulur. Simkuring ka pribadi simkuring oge simkuring can bisa nyaaheun sok masih keneh ngarempak ngalawan kana pangersana, tapi urang henteu terek kita jadi senjata ada manusia. Cek Rasul Paulus kita aya nu bener hiji acan bae nu neangan Allah, eta senjata kangge manusia jasmani mah kitunya da salamet mah ku si kurnia ieu kitu. Kadang-kadang aya nu nyarios kitu mana bisa si kurnia tamah lamun urang tetep dina aya dina jero dosa gitu. Jadi urang ge ngartos naon anu tos didugikeun ku Nabi Yohanes kapungkur Injil Yohanes kapungkur ka jemaatna ieu
ayeuna ka urang sadayana mugia naon anu tos dijalankeun dilampahkeun ku urang teu ngajadikeun sia-sia. Estuna urang kudu silih pikanyaah jeung sabatur atau jeung dulur-dulur di dieu ge ku jalan silih pikanyaah jeung baturan bakal katara kana kasararea yen maraneh teh murid-murid Gusti, murid kami. Urang kur bisa wungkul ngaku gitunya murid-murid Gusti, tapi encan tiasa nahonan parentahna atau nemonan ajaranana sana lantaran urang mah manusia tadi simkuring senjata ada manusia mah terbatas ayana gitunya. Tapi mun urang daek usaha mah merupayakeun, tapi urang tiasa menangkeun berkah sareng kahirupan anu langgeng teh eta hiji ciri yen jadi murid-murid Gusti, murid-murid kami cenah di dieu mah. Tapi urang yakin sareng percaya urang tiasa ngupayakeun nana di kahirupan urang sadidinten, terutama urang sok can tiasa nemonan, tiasa ngalaksanakeun naon anu diharapkeun ku Allah atau kangge nyenangkeun hak manah mantena. Jadi masih keneh seueur pertimbangan, seueur keneh kakirangan gitunya. Sok loba muridna, loba mapohokeunna nang ngalalaikeun kana parentahna. Bapak Ibu para sadayana teu paos gitunya tambihan tina basa Sunda. Tadi ge urang tos ngupingkeun panjang lebar Bapak pangelis gitu mundelna tinggal urang ngaraba diri urang masing-masing. Tadi mah simkuring lain ngewa lain nyaheun kasar garihal oge, tapi kulantaran nyaheun ka umat-umatna sakumaha parentahna supaya urang ngajadikeun tiap-tiap saat, tiap waktu urang tiasa ge ngajalankeun parentah anyar anu ku Gusti dipaparinkeun supaya urang ge ngingingkeun berkah sareng kekuatan timantena. Pina mung sakitu atur nuhun Gusti nyarengan, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum doa pengampunan dosa, mari kita memuji Tuhan. Pujian nomor 355 bait 1 dan 2.
saksikan keselamatan di sajabah tayadan luka angin Gusti Mari kita bersatu dalam doa pengampunan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal, hanya di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam pertengahan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersama para hamba-Mu dan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, kami datang menghampiri-Mu Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, karena dalam ibadah ini Tuhan telah menyertai dan memberkati jalannya ibadah ini. Bahkan Engkau sendiri yang telah melayani kami melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kedua hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa, tentunya Engkau telah membukakan hati dan pikiran kami serta jiwa kami untuk dapat menerima dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang menjadi bagian dalam ibadah ini. Dan untuk itu Tuhan kami juga berharap kepada-Mu, mampukanlah kami untuk menyimpan firman Tuhan ini dalam lubuk hati kami. Terlebih mampukan juga kami dapat Tuhan untuk dapat merealisasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, Engkau telah memanggil kami, kepada setiap orang yang berbeban berat, pada setiap orang yang mengaku akan segala dosa dan kesalahannya ya Bapa. Dan hari ini kami datang kepada-Mu, seraya menyembah, menyerahkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dalam bentuk apapun Tuhan, selama 6 hari yang telah kami lalui. Hari ini kami berharap pengampunan-Mu berlaku bagi setiap kami masing-masing ya Tuhan. Terlebih pada saat ini agar kami layak untuk menerima darah dan tubuh-Mu yang menjadi perjamuan kudus. Dan terlebih juga kepada kami para hamba-Mu, layakanlah untuk membagikannya kepada jemaat-Mu ini ya Bapa. Bapa, inilah doa permohonan kami yang sekalipun jauh dari sempurna, tapi kami percaya Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa permohonan ini. Karena itu kami naikkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Turunlah berkat pengampunan dan terimalah pengampunan dari Allah Bapa, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus dan persetujuan Roh Kudus, kiranya melepaskan, membebaskan dari segala jerat dosa agar kita semua mendapat kemerdekaan dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah perjamuan-Mu agar kami bisa menerima dan makan minum, agar menjadi berkat untuk kehidupan kami dan kami tetap bisa memuji memuliakan Nama-Mu karena pengorbanan-Mu yang luar biasa. Untuk itu kami pada saat ini akan menerimanya. Biarlah menjadi berkat untuk kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
ditetapkan menjadi anggota dewasa di dalam jemaat, datang dan terimalah roti dan anggur ini. Tuhan Yesus pada saat ini ingin menyentuh kalian, menjamah hati kalian dengan roti dan anggur ini, sebagaimana Dia sudah menjamah dan menyentuh hati murid-muridnya dahulu kala sebelum Dia menyerahkan darah dan tubuhnya di kayu salib. Dengan jamahan Tuhan lewat perjamuan kudus ini, maka nyatalah kasih Tuhan di dalam hati kalian, untuk dinyatakan di dalam hidup dan kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Hiduplah dalam kedewasaan rohani, sebagaimana jemaat sudah menetapkan kalian menjadi anggota dewasa. Bapak-bapak, datanglah dan terimalah.
Berita Gereja Minggu ketiga tanggal 18 Mei 2025. Yang pertama, katekisasi akan dilaksanakan setelah kebaktian selesai. Yang katekisasi remaja dilayani oleh Ibu Diakones Rutmina, yang dewasa oleh Ibu Diakones Rahayu. Anak-anak setelah kebaktian itu yang katekisasi tidak pulang dulu ya. Yang kedua, kebaktian pamedaran hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 akan dilaksanakan di rumah Bapak Yehu Mulyadi, Kampung Rawaselang. Pimpinan pamedaran Evangelis Agustiman, Juru Duum Diakones Maria, pimpinan pujian Diakones Kartika. Petugas pemedar 1 Bapak Arheli Yeremia, 2 Bapak Iwan Yusuf Bahtiar, 3 Bapak Purnaman Atap, 4 Ibu Zuli Ermina, 5 Ibu Lydia Kristiani, 6 Saudara Liovan Harfanada. Selanjutnya berita ulang penarikan andilan pemuda-pemudi atas nama Kirana Sudrajat akan dilaksanakan hari ini tanggal 18 Mei 2025 pukul 14 sampai dengan selesai, tempat rumah Bapak Sudrajat, Kampung Pasir Nangka, keterangan, narik dan simpan. Selanjutnya kebaktian kaum perempuan BKSAG Ciranjang hari ini tanggal 18 Mei 2025 akan dilaksanakan KPP atau Kebaktian Komisi Perempuan di GBI Jatinunggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekedar mengingatkan, Komisi Ibu Paduan Suara Kerasulan Pusaka mengisi persembahan pujian dalam kebaktian KPP tersebut. Selanjutnya surat rawat dari BKSAG Ciranjang. Ralat jadwal kebaktian Kompri dan KPR BKSAG Ciranjang. Salam sejahtera. Melalui surat ini kami Badan Kerjasama Antar Gereja atau BKSAG Ciranjang menyampaikan ralat surat nomor 27 BKSAG CRJ 5 Romawi 2025 perihal kebaktian Kompri dan KPR. Kebaktian Kompri yang semula dijadwalkan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 pukul 17 sehubungan bersamaan dengan kegiatan lain, maka untuk kebaktian Kompri dialihkan waktunya menjadi hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 waktu pukul 19 sampai dengan selesai, tempat GKP Jemaat Palalangon, Kampung Palalangon, Desa Kertajaya. Untuk kebaktian kaum pemuda remaja yang semula dirancanakan di GPDI Pasir Sere pada 18 Mei 2025 dibatalkan dan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Demikian surat lalat atau perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ciranjang 14 Mei 2025, Badan Kerjasama Antar Gereja Ciranjang, tertanda Ketua Pendeta Narto Kala STH dan Sekretaris Edward Muniran. Selanjutnya, lumbung padi
akan dibuka terakhir pada hari Selasa dan Jumat tanggal 20 dan 23 Mei 2025 pukul 13 sampai dengan selesai. Selanjutnya masih berita ulang. Ini hal pemberkatan undangan pernikahan. Yang pertama, Celia Jemima Rahel Boru Hutahayan SE, putri pertama dari Bapak Charles Hutahayan dan Cordelia Agnes Malonda atau cucu Ibu Yunasih Malonda almarhumah. Dengan Mora Agung Silaban ST, pemberkatan nik putra dari Bapak L Silaban dan Ibu G Boru Simomora atau Opung Jetro. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 pukul 8 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di Gereja HKBP Jati Asih, Jalan Jati Asih nomor 8 Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Resepsi pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 pukul 11 sampai dengan selesai, tempat Geraha Sintesa, Jalan Impres nomor 79 Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Yang berbahagia keluarga Bapak Charles Hutahayan dan Ibu Cordelia Agnes Malonda atau Ibu Yunasih Malonda almarhumah, dan keluarga Bapak L Silaban dan G Boru Simamora atau Opung Jetro, dan Celia dan Mora. Selanjutnya undangan pernikahan Saudara Septian dan Grace, pemberkatan kudus atas nama NS Septian Devianto Tapa Escape, putra dari Bapak Elpis Tapa almarhum dan Ibu Pendeta Derce Arianti Matoneng STH, dengan NS Grace Dwi Natasha Markasan Escape, putri dari Bapak Samuel Markasan dan Ibu Ninin Agustin S, yang akan dilaksanakan pemberkatan pada hari Sabtu 31 Mei 2025 pukul 9.30 sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Kerasulan Pusaka Rawaselang. Resepsi Sabtu 31 Mei 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Kerasulan Pusaka. Yang berbahagia keluarga Bapak Elpis Tapa almarhum dan Ibu Pendeta Derce Aryati Matoneng STH, keluarga Bapak Samuel Markasan, Ibu Neni Agustin S, Septian dan Grace. Yang turut mengundang, 1 Ibu Sriatin, 2 Bapak Herawan Minda Saputra Markasan, 3 Bapak Denis Yunison Markasan. Selanjutnya, laporan keuangan Minggu tanggal 11 Mei 2025. Saldo kas per 10 Mei 2025 3.205.216. Penerimaan 1 persembahan pelayanan minggu kedua 570.000, persembahan minggu kedua Jatinunggal 226.000, perpuluhan 710.000, persembahan baptis 660.000, pembangunan 175.000, dana bantuan ke Jambi 232.000, persembahan pernikahan tanggal 17 Mei 2025 1.177.000, jumlah penerimaan 3.750.000, pengeluaran pemeliharaan gereja, aula dan MCK
1.514.000. Kemudian transport pelayanan majelis minggu ketiga 1.150.000. Kemudian BOP pernikahan 150.000. Jumlah pengeluaran Rp2.814.000. Saldo kas per 17 Mei 2025 Rp4.141.216. Yang terakhir, ada pengumuman dari Ketua Ibu bahwa tim konsumsi kehilangan 2 buah kontainer warna biru sejak akhir Desember 2024 sampai sekarang belum diketemukan. Jika ada yang meminjam atau lupa mengembalikan, diingatkan kembali, mohon dikembalikan kepada tim konsumsi. Ya. Demikian berita gereja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat bangkit berdiri, memuji Tuhan, pujian nomor 288, pujian nomor 288 bait 1 dan 2. Mari kita tutup dalam doa. Betapa syukur dan terima kasih
Kami panjatkan kehadirat Bapa di surga. Bapa yang kami senang, kami puji melalui putranya Yesus Kristus. Pada akhir kebaktian pada minggu ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kebaktian dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan memberkati kami, tidak kurang satu apapun ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kehadiran Engkau di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa. Bahkan Engkau yang telah bersabda melalui firman yang telah disampaikan oleh kedua hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, firman yang boleh ditaburkan inilah Tuhan, boleh menjadi tenaga kekuatan yang baru bagi kami ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah mati, bangkit untuk menebus kami manusia yang berdosa. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah boleh Kau tanamkan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Bahkan kami boleh diingatkan agar terus sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya di dalam Yesus Kristus, dimampukan untuk terus mengikut Engkau dengan setia. Karena kami percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ada hari esok, harapan untuk kami semua, karena Engkau hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga boleh mengingatkan kepada kami, meskipun banyak tantangan rintangan yang kami hadapi di dalam pergumulan persoalan hidup, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami percaya Engkaulah Tuhan, Allah kami yang ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami seringkali lalai, seringkali kami meninggalkan Engkau, seringkali kami menyakiti Engkau dengan segala perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Namun saat ini kami percaya Tuhan, oleh darah Yesus yang mengalir di Bukit Golgota, kami semua manusia yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, boleh ditebus oleh darah-Mu ya Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu kami boleh disembuhkan, bahkan diampuni, dilepaskan dari segala beban dosa. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur boleh menjadi tenaga kekuatan baru. Kami boleh diampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami boleh dilayakkan dengan mengikuti menerima perjamuan kudus. Boleh Kau tetapkan Bapa tenaga kekuatan yang baru, agar kami tetap setia mengikut Engkau, dapat melangkah meniti kehidupan kami yang baru hari lepas hari ya Bapa. Meskipun setapak demi setapak banyak tantangan, kepahitan, kegagalan, kekecewaan, bahkan kami merasa terluka, namun kami dikuatkan dan dimampukan bisa saling mengasihi, saling mengampuni sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali pulang dari kebaktian ini ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, Engkau campur tangan dan mendahului di dalam setiap langkah dan gerak-gerik kami Bapa. Berkati kami yang berkendaraan, yang berjalan kaki, tibakan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat ya Bapa. Bahkan ingatkan kami ya Bapa, setibanya di rumah kami juga boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, tidak keluar begitu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, berkatilah persamaan kami semua. Dengan berkat Tuhan kami gunakan, biarlah menjadi berkat untuk kemajuan baik lahir maupun rohani di Jemaat Kerasulan Pusaka dari saat ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan penuh sukacita
terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus memberkati kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.